Baik, perkenalkan nama saya Dedi Rahmat Zenrate dengan NIM 212117013. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan analisis korelasi menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nah, analisis korelasi itu adalah merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam suatu populasi berdasarkan data pada sampel, di mana variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Misalnya, sebuah judul penelitian yaitu hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja karyawan, yang menjadi variabel bebasnya itu adalah motivasi, sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi kerja karyawan. Nah, dalam analisis korelasi terdapat yang namanya koefisien korelasi, yang ini berfungsi untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel. Nah, untuk menafsirkan kuat lemahnya hubungan antar variabel dapat dipedomani kriteria sebagai berikut, yaitu ada 5 kriteria, yaitu dari hubungan sangat lemah hingga hubungan sangat kuat, di mana ada rasionya dari 0,00 sampai 0,19, yaitu menyatakan hubungan sangat lemah, hingga nanti pada rasio atau interval 0,80 sampai 1,00 itu menyatakan hubungan sangat kuat. Nah, selain itu, untuk mengetahui besar hubungan antar variabel, maka ditentukan koefisien determinasi atau KD dengan rumusnya itu adalah koefisien korelasi dipangkatkan 2 lalu dikali dengan 100% atau R kuadrat dikali dengan 100%. Nah, bagaimana kita cara melakukan analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS? Mari kita coba pada contoh berikut. Contoh, dari penelitian yang berjudul hubungan lamanya jam belajar mandiri siswa dengan hasil belajar siswa pada SMA Negeri 3 Gunung Stoli, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini dapat kita lihat ada data ya. 30 siswa, ada lamanya jam belajar siswa, berapa jam per hari, dan juga nilai hasil belajar siswa. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang diberikan, yaitu pertama, apakah ada hubungan antara lama jam belajar mandiri siswa dengan hasil belajar dalam sampel penelitian? Yang kedua, bagaimana hubungan antara lama jam belajar mandiri siswa dengan hasil belajar? Yang ketiga, berapa besar hubungan antara lama jam belajar mandiri siswa dengan hasil belajar? Dan yang keempat adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara lama jam belajar mandiri siswa dengan hasil belajar? Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan analisis korelasi dengan SPSS adalah sebagai berikut. Nah, sebelum itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara lama jam belajar siswa dengan hasil belajar, maka perlu kita tentukan yang mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Di mana variabel bebasnya itu adalah lama jam belajar siswa dan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Nah, pada data ini kita akan menganggap bahwa dia sudah memenuhi statistik parametrik, yaitu dia sudah berdistribusi normal dan juga homogen. Kita beranggapan saja. Nah, tahapan untuk melakukan pengujian analisis korelasi menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita input data. Namun pada variabel view itu ada yang harus kita lakukan. Pertama, kita ketik X dan Y itu nama variabel. X itu adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Nah, pada baris label kita akan mengetik X adalah lama jam belajar, dan untuk Y kita ketik hasil belajar siswa. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Oke. Ini pada variabel view kita menulis dua variabel, yaitu X dan Y. Di mana X adalah lamanya jam belajar atau variabel bebasnya, dan Y itu adalah hasil belajar siswa atau variabel terikatnya nantinya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke data view. Kita ke data view, lalu kita input data tadi. Kita masuk dari variabel view ke data view, lalu kita input data, yaitu lamanya jam belajar siswa tadi dengan nilai hasil belajar siswa. Ini adalah 30 siswa.
Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, pilih Correlate, Bivariate. Nah, dalam Bivariate nanti kita akan memasukkan lamanya jam belajar dan hasil belajar siswa kita kirim ke variables. Langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke Analyze, kita pilih Correlate, Bivariate. Nah, di sini ada kan lamanya jam belajar dan hasil belajar. Nah, kedua-duanya ini kita pindahkan ke bagian sini, ke bagian variabel. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya, hasil dari korelasi, hasil pengolahan data SPSS. Di sini ada kita lihat ada namanya percent correlation untuk lama jam belajar dan hasil belajar siswa, yaitu di 0,977 juga untuk hasil belajar dan lama jam belajar. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data SPSS ini, kita akan dapat menjawab keempat pertanyaan tadi. Nah, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu apakah ada hubungan antara lama jam belajar siswa dengan hasil belajar dalam sampel penelitian. Pertama, kita lihat nilai percent correlation-nya itu adalah tadi 0,977, atau sering bisa kita sebut ini nilai R hitungnya. Nah, dalam tabel nilai kritis R product moment dengan taraf signifikan 5% dan N30, N ini adalah jumlah data tadi ya, 30 siswa. Itu kita lihat bahwa R tabelnya itu adalah 0,361. Nah, berdasarkan ketentuan, karena nilai RXC lebih besar daripada R tabel atau nilai R hitung daripada R tabel, yaitu 0,977 lebih besar daripada 0,361, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan hasil belajar. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara lama jam belajar dengan hasil belajar? Nah, tadi kita melihat bagaimana ketentuan dalam melihat koefisien korelasinya. Koefisien korelasi kita tadi adalah 0,977. Nah, kita melihat pada ketentuan tadi, dia berada pada interval mana? Nah, dia ternyata berada pada interval 0,80 sampai 1,00. Maka dia menyatakan bahwa hubungan sangat kuat. Artinya, hubungan antara lama jam belajar siswa dengan hasil belajar itu tergolong dalam kategori hubungan sangat kuat. Kemudian pada pertanyaan ketiga, dia menanyakan berapa besar hubungan antara lama jam belajar dengan hasil belajar. Nah, untuk mengetahui besar hubungan tadi, kita gunakan rumus koefisien determinasi, yaitu rumusnya adalah koefisien korelasi dipangkatkan 2 lalu dikali 100%, yaitu 0,977 pangkat 2 dikali 100%, sehingga kita dapat hasilnya adalah 95,45%. Jadi besar hubungan antara lama jam belajar siswa dengan hasil belajar itu adalah sebesar 95,45%. Dan yang terakhir adalah, apakah ada hubungan yang signifikan antara lama jam belajar dengan hasil belajar dalam populasi penelitian? Nah, kita akan di sini ada hipotesis yang sudah kita sediakan, yaitu H0, yaitu nilai RXC yang dihitung berdasarkan data pada sampel tidak berlaku pada populasi, dan HA-nya itu adalah nilai RXC yang dihitung berdasarkan data pada sampel itu berlaku pada populasi. Nah, kita lihat pada hasil output tadi, nilai signifikannya ini berapa? Sig to tail itu adalah 0,01, lebih kecil daripada 0,001. Nah, karena nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,005, yaitu 0,001 ini lebih kecil daripada 0,005, maka HA-nya diterima dan HO ditolak. Jadi yang diterima adalah ini, nilai RX yang dihitung berdasarkan data pada sampel itu berlaku pada populasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara lama jam belajar siswa dengan hasil belajar siswa yang diterima pada taraf signifikan 5%.
Nah, demikianlah cara-cara untuk melakukan analisis korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih.